Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terima kasih. Kita berjumpa lagi dalam Dhamma TV yang selalu damai di hati ini. Dan khususnya kita akan mencoba untuk sambung rasa di Kiprah Jati sebagaimana minggu-minggu yang lalu. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang bahagia ini, kami ucapkan salam damai, salam sejahtera, salam rahayu untuk semua titah di jagat raya, baik yang kelihatan ataupun tidak kelihatan. Semoga makhluk mendapat sinar yang terang dan cahaya sesuai dengan hukum titah masing-masing. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kelihatannya kita masih dengan sabar terus terang saja pengen ngobok-obok kota yang namanya Kota Malang ini. Karena tepatnya kita masih berada di Kota Malang ini, yaitu di Jalan Lejen Sungkono nomor 63, yaitu di kantor Forum Komunikasi Metra, media tradisional. Yaduh, media tradisional. Konon kita dengar, meskipun saya sudah umurnya itu sudah menginjak tua ya, tapi selalu pengen mengetahui sampai di mana perkembangan anak cucu di negeri ini, khususnya di kiri kanan di mana saya berpijak. Nah, konon sekarang Kota Malang ini akan mengambil judul yang begitu amat menggiurkan dan mengagumkan, karena cita-cita setiap umat manusia, mengagumkan karena judul hit line itu adalah kalimat yang teratas sebagai fondamen dasar dan tujuan. Judulnya hebat, adalah peran strategis budaya seni ya, peran strategis budaya seni dalam membangun kota kreatif. Nah, budaya seni itu nanti akan dijelaskan, isinya memang macam-macam. Yang penting adalah kota yang harus kreatif. Supaya apa? Supaya kotanya tetap bersinar, berkibar, sehingga penduduk, masyarakat, dan semua hunian kota ini akan kelihatan menyejukkan. Sedemikian. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ya, dan judul ini mempunyai visi yang sangat menggelidik bulu roma. Apa visinya? Menuju kota yang bermartabat. Waduh. Nun sewu kula nuwun, ini Mas Bambang nggih. Waduh, nggih. Saya sini beberapa minggu yang lalu, Bapak Bambang, Insinyur Haji Bambang Nugroho MT ini memang beliau sosok seorang pemuda yang optimis, selalu positif pikirannya, kreatif dan banyak berinteraksi dengan yang muda-muda. Intinya adalah mari bergerak. Nah, Mas Bambang ini nuwun sewu, pertama kali kula nuwun mpun kapok-kapok bae ngrusui terus. Nggih, cobi Mas dipun jelasaken ingkang dipun maksud peran strategis budaya seni dalam membangun kota kreatif niku pripun? Monggo. Ini. Jadi ini merupakan salah satu bentuk dari para seniman. Yang seniman ini kita tahu bahwa seperti kayak Mbah Jati, yang Jati ini kan seniman yang tidak pupus oleh zaman. Mulai tahun 60 berapa sampai sekarang masih eksis terus. Nah, seniman rata-rata punya ide. Yang idenya itu rata-rata mungkin kadangkala mungkin bagi orang awam mungkin agak tidak biasa. Tetapi ide itu ternyata bisa membuat kota menjadi kreatif. Nah, disinilah makanya kenapa saya mengambil strategis bagaimana para seniman, budayawan yang mempunyai karakter dan background seni yang bermacam-macam ini bisa punya peran dalam membangun kota yang kreatif. Kalau kota yang statis, ya hanya dari aturan saja, dari perencanaan pembangunan, kemudian dilaksanakan, dia statis.
karena hanya melibatkan masyarakat. Tapi kalau di saat ada seniman masuk, para ini dia bisa berkreasi membuat suatu cipta karya, dan ini menjadikan kota menjadi kota kreatif. Apalagi Kota Malang terkenal kota pendidikan, kota pariwisata, dan kota industri. Jadi ini sangat cocok sekali. Gitu, Pak. Waduh, memang yang disampaikan oleh beliau tadi itu sangat beralasan. Saya lalu ingat pada waktu tahun 65 Indonesia itu kan pernah kecelakaan sejarah. Ya, betul. Pada waktu itu lalu Bung Karno itu pesen kepada bangsa Indonesia, tolong, itu Bung Karno pesennya itu sekitar tahun 66 atau 67, tolong cukup 1 kali 65 itu saja membantai seniman-seniman untuk dibunuh. Jangan diulangi lagi. Alasannya Bung Karno, kalau membuat dokter, insinyur, dokterandes ekonomi atau S3 apa-apa, pokok ininya jernih dan cerdas, mungkin bisa ditempuh 3 tahun ada, 5 tahun ada, 10 tahun ada. Tetapi membuat seniman itu bukan urusan, memang ada sekolah seni, ya, tapi untuk menjadi seniman ini adalah urusan alam dan urusan kehidupan. Belum tentu ada 100 tahun sekali ada seniman dalam tanda petik yang betul-betul seniman sejati. Maksud saya adalah seperti misalnya kita ingat pada waktu Ki Narto Sabdo, ya, seorang dalang, beliau dari Semarang. Dulu itu saya sendiri waktu kecil dalang juga gitu. Tetapi pada waktu itu masih berjalan ritme rutin, karena yang namanya dalang-dalang kuno itu masih memegang pakem. Betul. Karena pakemnya itu berangkat dari Kidung Agung, Ramayana dan Mahabharata. Lalu yang macam-macam tidak mau, karena gending sore, kenapa kok mesti ada Mrutu Sewu, kenapa kok mesti ada gending ini ya, terus kalau Pangkur ada Ayak Pamungkas, itu semua mempunyai filosofis. Adegan kenapa kok Semar Gareng Petruk Bagong di tengah itu ada sendiri, kenapa kok ada perang Cakil dan sebagainya, itu ajaran-ajaran yang hebat sekali. Tetapi kalau itu andai kata terus seperti itu, di tengah-tengah yang dulu minggu yang lalu kalau nggak salah kita bicara tentang perannya teknologi, ya, Pak Bambang. Nah, ya, begitu Pak Narto Sabdo, kreator lagu-lagu campur sari, waduh, penonton tuh yang semula itu tekun 100 menjadi ribuan penonton itu. Dampak selanjutnya adalah yang kecil seneng, yang tua seneng, bakul waris ya itu. Dan itu merupakan suatu hal yang patut kita acungi jempol. Demikian juga seniman-seniman yang lainnya. Maka dari itu di zaman Bung Karno itu di istana itu ada kolektor seniman, ya, diangkat oleh seniman supaya kita bangsa Indonesia ini menghargai seni. Jadi saya salut dengan Kota Malang ini. Tapi ini Pak, ada judul menuju kota yang bermartabat. Waduh, ini abot loh Pak. Ya, betul. Terus aduhnya bentuk lapangannya itu piye itu ya? Jadi gini, jadi sebuah kota atau setiap manusia pasti harus punya visi, punya cita-cita. Kalau orang nggak punya cita-cita, berarti dia nggak punya pegangan hidup. Orang ingin saya jadi dokter, insinyur. Begitu juga Kota Malang. Kota Malang ingin Bapak Wali Kota, Bapak Abanton, ingin menjadikan Kota Malang kota yang bermartabat. Yang martabat itu filosofinya tinggi sekali. Martabat ini kayak kalau orang Jawa itu mungkin kalau raja itu kayak kerajaan itu Pak. Nah, ini tidak hanya bisa ditempuh oleh dengan program pemerintah. Ini harus melibatkan semua elemen masyarakat. Baik, kalau beberapa minggu lalu saya bicara tentang Kim. Saat ini kita bicara tentang peran seniman. Nah, bagaimana seni ini yang katanya tadi Pak
Jati yang dicipta oleh alam ini memberi sumbangsi kepada Kota Malang bisa menjadi kota benar-benar bermartabat. Karena mereka punya ide-ide yang katanya saya nyetir almarhum Gus Dur. Katanya ada 3 orang yang susah diatur. Pertama wartawan, kedua seniman, ketiga kiai. Iya. Nah, padahal tetapi kalau diajak begitu sih, seniman ini nggak hitung-hitungan loh. Saya tahu sekali. Ya. Seniman mungkin kalau dia bisa, tapi kan bisa dia tahu bahwa ini program yang bagus untuk pelestarian kesenian. Seniman saya yakin tidak akan hitung-hitungan. Nah, ini berarti modal dasar yang kuat sekali, Pak. Pak Jati saya tahu sekali dari dulu, eranya dulu sampai sekarang pernah mengalami suka duka seniman. Pasti kan tahu. Di saat jadi dimintain tolong untuk pengembangan kelestarian seni yang apalagi kalau saya mancanegara, saya yakin Pak Jati sudah tidak bicara lagi Jatikusumo, bicaranya adalah Kota Malang. Nah, ini menjadi Kota Malang bermartabat. Jadi orang punya bangga dengan kotanya. Itu. Waduh, bukan main. Dan memang betul. Ternyata seorang bapak, seorang pejabat yang mencoba pengen mengangkat harkat seniman, termasuk maaf sekali lagi pada waktu Gubernur Jawa Timur Bapak Dr. Soekarwo mengangkat kami sebagai budayawan yang pantang menyerah, tangguh dan kontinu dan tetap dalam kondisi sebagaimana idealis semula. Bayangan saya, beliau itu kan karena membaca yang ditulisan majalah, karena surat kabar, ternyata beliau itu pengen tahu sendiri. Karena apa? Saya itu didudoi oleh beliau, dikasih tahu bahwa beliau itu ternyata itu diem-diem sering ke pedepokan saya di Wangon sana, Pak Bambang. Oh, gitu. Menyaksikan betul-betul jangan sampai kita itu sampai keputusan itu salah gitu. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ternyata kesemuanya itu harus dengan ketelitian, kecermatan dan kecerdasan supaya kita bisa memastikan keputusan yang tepat. Jangan kemana-mana, masih di depan Kiprah Jati. Terima kasih para penonton masih setia di depan Dhamma TV yang selalu damai di hati. Dan sekali lagi saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada para bante-bante yang dengan ikhlas memberi ruang Jatikusumo ini untuk berkiprah. Dan memang tujuannya satu adalah demi istilahnya, kalau nggak salah saya itu meskipun sudah sepuh Mas Bambang, saya itu masih ingat kalau nggak salah minggu yang lalu itu Mas Bambang ngendikan dari kita oleh kita untuk kita. Nah, itu persis Bante juga begitu. Pokoknya Mas Jati, monggo silakan ruangnya itu dipergunakan dari kita untuk kita dan oleh kita, bangsa Indonesia maksudnya. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang sangat hebat sekali. Dan kebetulan hari ini ada seorang pemuda, masih lajang namanya pemuda, belum bapak, belum berumah tangga. Kalau tidak salah sering saya sebut namanya Mas Putra, nanti lengkapnya biar dilengkapi sendiri Mas Putra ini. Tapi nuwun sewu Mas Bambang ya, saya gini boleh ya? Santai aja, betul. Kenapa kok saya nuwun sewu para penonton? Meskipun umur saya tua dan beliau itu adalah boleh dikata anak saya rankingnya atau mungkin cucu ya, tetapi ini adalah kantor apa? Kantor pemerintah. Pemerintah itu adalah person-person yang mewakili negara. Jadi meskipun kita itu sudah tua, lalu kepala kantor muda, jangan masuk semuanya sendiri. Bukan mudanya yang kita hormati, sosok pegawainya sebagai perwakilan pemerintah, sebagai perwakilan negara. Makanya karena saya keju, kaki saya angkat nuwun sewu dulu. Selamat sejahtera Mas Putra ya. Terima kasih. Mas Putra ini sehari-hari kan pegawai koperasi ya. Kok saya lihat kesibukannya itu di luar kantor cenderung deket ke alam-alam. Saya sering tahu malam-malam jagongan sama teman-teman
di Wangon, di Bedepokan sampai anu kalau pas nganggur. Sebenarnya apa sih isi hati Mas Putra ini? Saderengipun kula rahayu Rama. Nggih, rahayu. Kula ten Wangon sak menika wonten mriku mau belajar dan di sana tempatnya belajar dan perpustakaan untuk alam. Karena saya di sana sering ke sana untuk ke sana dan semuanya untuk alam semesta. Dan ilmu itu ada di alam semesta. Bukan dari perorangan. Dan dari itu saya ke sana pengen sesuatu yang lebih tahu untuk semuanya. Ngoten Rama. Khususnya alam itu. Alam ya. nggih. Memang Mas Bambang. Di Pedepokan saya itu aneh jenenge Pedepokan itu artinya Depok, doprok ngereng-ngereng itu Depok ya, Depok gitu loh. Tapi aneh di sana itu sebenarnya tidak ada guru. Saya bukan guru kok. Di sana murid tidak ada, guru tidak ada. Saya sendiri termasuk belajar. Dan saya sendiri belajar itu sampai sekarang tidak pernah menyerah. Kalau sekarang musik sampai nuwun sewu, saya kalau cari HP, misalnya punya uang 300.000, saya ke toko HP, saya milang-miling, ini udah ada kameranya atau belum? Soal kameranya itu wis ngarep buri atau belum? Kalau itu megapiksel piro, kandungannya piro, ya saya pasti belajar karena siapa tahu kalau umur saya nanti itu 1000 tahun misalnya ya. Jangan sampai hidup itu menyusahkan yang muda-muda, karena kalau yang muda-muda itu hidupnya susah pasti karena yang tua nggak pernah siap ya. Atau kebetulan perjalanan hidup itu masuk dalam gelombang sejarah yang harus dirasakan bersama-sama. Misalnya nih Mas Putra, pada waktu Belanda atau Jepang ke sini, ya, lepas dari mereka itu adalah penjajah. Jepang itu merampas harta di sini itu, waduh, itu pas kelahiran saya itu tahun 43, 44 itu harta itu diusungi ke pelabuhan, gotong ini pulau Jepang sana. Dan Jepang itu pinter, setiap ada sejarah mau membuka itu, yang ngarang dan bukunya diborong ben aja metu. Gitu loh. Dan repotnya ya dulur-dulur kita tuh sok lali. Barang yang baik untuk kepentingan bangsa dan anak cucu begitu dituku ya wis menengake gitu loh. Apalagi mereka itu lalu merekayasa sedemikian rupa sehingga Indonesia yang sebenarnya surga ini dianggap suatu sapi perah oleh mereka. Oleh karena itu kewajiban mereka adalah membodohkan kita. Nah, ini mumpung Mas Putra ini di sini ketemu dengan Mas Bambang ini, saya pengen tanya juga ini, sebenarnya apa sih kok punya simbol ini kalau tidak salah namanya ini topeng namanya apa Mas Anu ya? Patrajaya. Patrajaya namanya itu. Potrojoyo. Nah, ini topeng. Terus aneh juga. Cuma kelihatan mulut sebelah atas. Mungkin anak-anak kecil bertanya, "Loh yang bawah mulutnya mana?" gitu. Nah, nuwun sewu, monggo jenengan terangkan kenapa kok simbolnya Patrajaya ini. Mungkin bisa di situ ya. Pada Dhamma TV. Ini lambang daripada Ekameter Patrajaya, Ekameter Bawero Grawarta, Ekameter Bagra. Jadi mungkin ada tantanya, kenapa kok memakai simbol wayang topeng? Kok bukan wayang kulit atau wayang golek atau mungkin tarian? Karena saya di sini kan sudah memberikan gambaran bahwa ini adalah forum komunikasi media tradisional. Jadi media tradisional ini jangan sampai nanti punah oleh zaman. Kita tahu bahwa sebenarnya wayang kulit ini bukan Malang, tapi Jawa Tengah. Yang asli Malang ini adalah wayang topeng dan tari beskalan. Betul Pak ya? Betul. Nah, kemudian sehingga kami adalah topeng. Kenapa? Mungkin tanyaannya dari para pemirsa, kenapa kok topengnya banyak yang ganteng, yang cantik, kok pakai topeng jelek ini?
Karena ini adalah topeng namanya topeng Patrajaya, topeng yang pertama kali bisa berbicara. Jadi orang taruh sini, makanya ini nggak bisa yang ngomong orangnya. Nah, sehingga makanya saya pakai simbol Patrajaya. Kedua, saya pakai simbol kenapa kok ada sayap dan bersinar kuning? Karena ini biar terbang ke angkasa, ke seluruh dunia untuk menyebarkan informasi yang dari kita sampaikan yang dari seni. Warna kuning, warna kebesaran, warna emas. Angka 9, angka yang paling tinggi di dalam hitung-hitungan. 9, nggak ada lagi. 10 balik lagi 1. Kemudian ini ada matahari bersinar. Kenapa kok warna pink? Kok nggak merah atau kuning? Pink menunjukkan kasih sayang. Jadi bagaimana bersinar ke seluruh dunia, tapi dengan rasa kasih sayang. Itu maknanya. Maka tadi saya juga senang sekali sama Mas Putra karena belajar dari alam. Alam itu kita tahu bahwa itu adalah peninggalan nenek moyang. Sebelum ada agama-agama dulu, para empu, para saya belajar sejarah itu semua itu belajar dari alam. Dia bisa tahu. Oh, ada saya punya teman itu namanya Ki Narto. Itu kalau dia bisa bicara, mau masuk izin, gimana anginnya. Karena karena alam ini yang tahu semua sejarah dari bangsa kita. Makanya saya senang sekali dengan Mas tadi belajar dari alam. Sungguh luar biasa, masih ada anak muda yang mau belajar dari alam. Waduh, bukan main. Mas Putra tadi itu mencoba untuk mendekat dan belajar dari alam. Memang kalau kita bicara Sang Maha Hidup, Sang Maha Pemurah, kalau kita tidak mengarah kepada alam, pasti selalu abstrak. Abstrak itu artinya pikiran dan angan-angan kita dalam suatu khayalan yang kadang-kadang non-real, tidak realistis. Dan maaf, kadang-kadang justru ajarannya membodohkan kita. Misalnya, maaf ya, misalnya ini yang muda-muda ya, kita itu minta satu, ya Tuhan menghadap ke atas gitu. Berilah saya rezeki, berilah saya mobil yang mewah-mewah, berilah saya batu-batu yang bagus-bagus gitu loh. Itu bener ning durung pinter lan ngerti gitu loh. Kenapa? Bener ning durung pinter lan ngerti. Karena satu, wong kita sudah dikasih kok. Gitu. Kita sudah dikasih bumi ini loh. Bumi ini bentuk Sang Maha Pencipta yang kelihatan. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, oleh karena itu saya sangat salut kepada Mas Putra ini yang sehari-hari gelut supaya kooperasinya sukses, tetapi masih pengen mendekatkan diri pada alam. Dan alam kita selama ini diabaikan oleh penghuni-penghuninya, sehingga alam kita rusak. Kita disuruh menghadap ke atas, tahu-tahu hutannya gundul, kita suruh tahu menghadap ke atas, tahu-tahu batu baranya milik orang lain, kita suruh menghadap ke atas, tahu-tahu kedelai aja import dari negara Amerika sebesar kecamatan Kelojen, padahal di sana tidak ada tanaman delai. Lah konyol apa tidak? Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, masih sangat menarik kita bicara alam, potensi dan kreativitas kota. Jangan kemana-mana. Ya, terima kasih para penonton. Kita kembali lagi di depan Kiprah Jati. Kita masih terus ngobok-obok kota Malang. Karena apa? Memang kota ini akan menjadi tuan rumah internasional. Karena Malang Raya dan khususnya Malang ini pasti akan didatangi beberapa orang, akan mencari ilmu baru, mencari kebenaran, dan lain sebagainya. Nah, kembali ke Mas Putra ini. Mas Putra ini mumpung ketemu bidangnya dan ahlinya, silahkan, monggo mau bertanya apa pada beliaunya ini. Terima kasih Pak Bambang, saya diperkenankan hadir di sini dan saya mau bertanya, FK Metra itu apa? Dan agar pemuda-pemuda Malang Raya ini tahu apa sebetulnya
tradisional, seni itu apa, dan mohon dipersebarluaskan. Ya. Jadi gini Mas Putra, mohon izin Pak yang jadi kenapa kok saya memakai nama FK Metra, kok bukan memakai Sanggar? Kalau saya pakai Sanggar, berarti ini kan ada yang sudah membina seni budayanya adalah pariwisata. Jadi kelestarian budaya itu rata-rata Sanggar itu mesti punya pakem masing-masing. Tadi dikatakan oleh Pak Jati, ada pakemnya wayang kulit, ada punya pakem. Ludruk pun punya pakem. Nah, kami menggunakan FK Metra, wadah, forum, komunikasi. Nah, para pandeman, para seniman, ini bisa berkomunikasi melalui forum ini dengan media tradisional, bukan media modern. Media tradisional ini kan memakai gending, memakai beberapa alat. Jadi kalau di Malang ini memakai mungkin wayang topeng, wayang kulit, atau mungkin reog di Ponorogo. Tapi kalau di Jawa Barat pakai panjalu atau apa, daerah lah. Ini di Indonesia kaya dengan budaya. Makanya kami coba menamakan forum komunikasi media tradisional. Alat bagaimana dengan menggunakan alat tradisional ini, para seniman ini mempunyai peran strategis. Tidak hanya menciptakan seni tingkat tarian, tapi bagaimana peran seniman ini dipakai untuk sebagai penyebar luasan informasi pemerintah. Makanya namanya kenapa Bagra? Bagra adalah Bawero Grahawarta. Bawero itu telepang di dunia. Bawero, Graha media, Warta berita. Jadi bagaimana suatu pemerintah itu dalam mempunyai program bisa melalui seni itu bisa tersampaikan oleh masyarakat. Karena tidak semua masyarakat baca koran. Tidak semua masyarakat menggunakan IT. Tidak semua masyarakat mendengar radio atau TV. Tetapi rata-rata kalau orang-orang Jawa yang kuno-kuno atau yang tua seneng seni. Makanya bagaimana seni ini digunakan sebagai sarana untuk penyebaran informasi. Di mana bobotnya penyebaran informasi pesannya 40%. Contoh ya, di saat kalau kita menggunakan Sari Tambah Oso, kalau orang tahu semua Sari Tambah Oso itu seorang pejuang di zaman dulu yang mungkin mati. Nah di kami mungkin saya ubah Sari Tambah Oso 2015. Saya pernah memainkan di Samaan. Jadi pada saat bermain ini 40% ini ada pesan tentang dari Pak Jokowi, ayo kerja. Jadi 40% dari bobot ini banyak pesan tentang ayo kerja dan itu mudah diterima oleh masyarakat. Makanya kenapa dia bilang, Pak Jati bilang, kok judulnya sangat bagus sekali. Nah karena ini sudah jadi programnya Pak Jokowi. Pak Jokowi membentuk namanya ekonomi kreatif. Bagaimana seniman berkiprah langsung di situ. Dan permisi untuk yang kedua, gini, peranan pemuda untuk menjadikan Kota Malang ini yang menjadi kreatif dan membantu visi Kota Malang ini untuk menjadi yang bermartabat itu bagaimana? Jadi gini Mas Putra, semua orang, baik itu pemuda, pemudi, dewasa, saya tidak memanggil istilah pemuda-mudi, tapi juga mungkin masyarakat, karena ada yang mungkin yang sudah tua, muda. Semua orang itu punya potensi. Tidak ada orang bodoh, tidak ada orang, semua itu mesti ada. Di balik kekurangannya, dia punya kelebihan. Nah, FK Metra ini adalah wadah untuk para seniman yang punya anak muda, mungkin yang punya jiwa seni. Kalau ada anak muda yang mungkin mempunyai jiwa IT yang tinggi, dia bisa bergabung di tim yang beberapa minggu lalu kita bahas. Nanti ada beberapa lagi yang dengan mungkin dengan dunia musik di radio. Nah ini yang perlu kami pemerintah Kota Malang perlu menciptakan di dinas Kominfo ini. Sebagai contoh, tahun depan saya beranggapan saya mau membuat pendopo. Mungkin orang bertanya, ngapain Kominfo bikin pendopo? Kok kurang gawe Pak Bambang bikin pendopo? Pendopo itu punyanya pariwisata, punyanya DKM dan lain-lain. Nah, di sini pendoponya lain.
pendoponya ini ada tempat, kalau untuk tempat tadi katakan pemuda, para pemuda yang mungkin punya jiwa IT, dia bisa menjadi tempat literasi masyarakat. Tetapi di saat yang memakai seniman, dia bisa untuk berkolaborasi. Karena apa? Orang Indonesia itu terbawa oleh zaman Belanda. Belanda senangnya cangkruk. Itu terbawa sampai sekarang Indonesia. Kalau di Belanda, kalau orang kuliah, 40 menit itu kuliah, 20 menit itu istirahat. Terus, kenapa kok Belanda itu senang diskusi? Karena dia ingin bagaimana dia menaklukkan dunia. Nah, dia negara kecil. Dan ini terbawa oleh Indonesia. Banyak sekali tercipta suatu seni dari cangkruan. Betul Pak Jati ya? Pak Jati bikin padepokan. Saya yakin untuk apa padepokan? Tempat ngumpulnya. Di situ akhirnya tercipta omong-omongan, suatu ide apa, ide A, ide B. Lah ini yang harus kita bilang peran strategis. Bagaimana berikut negatif? Di Bandung yang namanya Peter Pan, Ariel ya, itu juga gitu, awalnya juga dari cangkruan. Akhirnya dia bikin band aja. Sekarang bikin Noah. Nah, dari situ. Nah, inilah. Jadi saya mencoba memakai bagaimana filosofi dasar yang ada di budaya Indonesia. Ini tetap kita jaga, tetapi kita kembangkan ke hal-hal yang positif. Itu. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang bicara tentang budaya, waduh mungkin umur kita di sambung 7 loh, masih kurang. Karena memang bicara budaya itu tidak akan berhenti terus menerus, bahkan budaya sendiri kondisinya akan menarik kita untuk mau tidak mau mengejar budaya. Apapun budaya, bentuk dan coraknya adalah karya pikir manusia. Tadi intinya Mas Bambang tadi itu mengingatkan kita jangan meremehkan kaum seniman. Dan di sini kami secara pribadi, saya dengan kami lain loh ya. Kalau saya individu, kalau kami berarti saya dengan teman-teman. Misalnya Patra Jasa ini, topeng ini dulu yang menyelamatkan adalah orang-orang tani. Betul. Yang lugu di desa-desa, non jauh di lereng-lereng gunung sana. Beliau-beliau inilah yang menyelamatkan. Suatu saat kami dengan kawan-kawan tiru-tiru kota yang lebih maju. Terus terang aja waktu itu tiru-tiru DKI ya, daerah kota istimewa Jakarta, mempunyai tim ya. Tim itu Taman Ismail Marzuki ya. Ismail itu nama seniman, digunakan sebagai kumpulan untuk kumpulnya para seniman. Karena seniman itu seperti yang disampaikan oleh Mas Bambang tadi itu, kreatif lah, dikongkon mungkin ora gelem, diguandoli mungkin juga gak gelem. Lega gugu dele-dewe gitu loh ya. Karena kadang-kadang itu pikirannya itu jauh melompat ke depan. Misalnya sebelum ada manusia pengen pergi ke bulan, seniman wis gawe komik, piye daran ning bulan ning kono apa-apa, timbullah teknologi, juru kamera, sutradara, tukang ngarang, cerita baru membuat gambar itu. Lah, dulu Dewan Kesenian waktu yang kami dirikan, kami sebar untuk ngadep kepada wali kota. Waktu itu Pak Sugiono wali kotanya, Pak, mbok tolong kawan-kawan itu diberi sangu. Dia apa? Biar ke desa-desa. Lah apa ning desa? Biar digali sebenarnya kesenian di Malang itu apa aja toh. Kita sabar. Wadah yang ngalor ngidul sampai tahu-tahu Nur Sewu. Dulu kalau nari gitu gini nih ya. Ini kalau nari begini. Nah, betul. Ini mestinya ada talinya apa? Iya, betul. Ana kidung rumeksa ing wengi, teguh ayu tulak ing leloro, tulak ing bilahe kabeh, jim setan datan purun. Nah gitu, jadi begitu orang menggunakan watak ini, dia harus bisa bergerak. Kalau begini wataknya mesti gini. Tapi kalau ada yang putih, yang ganteng mesti
wataknya lain lagi, nah geraknya lain lagi, begitu. Betul. Wis tuwek gak nyebut. Ya, nah para penonton Dapat TV yang kami muliakan, ini Mas Putra masih ada lagi mungkin yang jadi unek-unek. Untuk ini saya bertanya kepada Romo. Saya di Wangon setiap hari. Saya heran dengan kegiatan Romo sehari-hari yang katanya orang sekarang itu teknologi informatika itu lebih maju. Tapi kenapa Romo Jati itu tidak mau menggunakan itu semua? Ya. Sampun. Terima kasih para penonton yang kami muliakan. Pertanyaannya menarik, jangan kemana-mana, nanti kita jawab. Terima kasih para penonton Dapat TV yang selalu damai di hati. Anda masih setia di depan kiprah Jati ini, mungkin masih tergelitik. Itu tadi apa, Mas? Pertanyaannya tadi? Kenapa Romo Jati tidak mau menggunakan terlalu banyak teknologi informatika? Ya, jelas yang pertama karena sudah tua. Kedua, manusia itu kalau terjebak alat, artinya manusia itu diperalat oleh alat. Ya, ngaten nggih? Bener mboten nggih? Iya. Apapun kemajuannya teknologi tetap alat, karena manusia ini mbok sampai tahun berapapun saya yakin seyakin-yakinnya tidak mungkin ada perubahan format, bentuk, struktur, mekanis dan fungsinya. Waduh, rada melip sithik ya. Wong cukup arek enom kok piye wong tuwek dianggap ngiler tok ya repot to ya. Gini. Secara fisik manusia tetap telinganya di sini, matanya di sini tangannya 2, kakinya 2 secara umum ya. Lalu di sini ada otak kanan, otak kiri, otak belakang, ada perut, ada ginjal dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau manusia tidak paham dirinya sendiri, tubuh kita itu bisa rusak. Misalnya warna sudah terlanjur pengen jawab temannya Facebookan, waduh ini terus sampai lali maem, ya ta? Wis lali maem luwe maem ngawut, wong wis lara mah, kok maem gaji akeh, ya ta? Wis duwe lara gula, kok ngombene lewegi kathik swegane sak pirang-pirang. Wis padha karo disurung no. Jangan semua karena jangan begitu. Kita diberi otak, ingat. Kan sering saya di Damat TV dan kepada adik-adik, otak itu alatnya Tuhan. Tuhan itu tidak jauh dari urat nadi kita. Loh, kalau Mbah Jati kepepet, gak duwe duit, gak duwe sangu, gak duwe rada lara, aku gak ado ning dokter, gak takon ning ndi, takon ning Tuhan. Kalau apa? Tuhan yang ngamplai dhewe ya ta? Kalau kebetulan loh ya, tanya itu sampai kemarin itu saya diseneni anak saya yang barep Mas Insinyur Agus iku lak karo bapake kuras, bapak engko lek obate gak ditekke wis kok tak opnam lagi ngono. Ya aku lek diopnam iki jan wis waduh bokong iki guatel kudu mencolot ae. Akhire yo tak tekne terus dioprak-oprak sama ini tiap hari. Mbah yang obatnya loh nanti seneni Mas Agus begitu. Akhirnya saya habisin. Karena apa? Saya mencoba untuk ya dokter penting ya, dan yang tidak penting, tapi kita mencoba untuk memanfaatkan apa yang ada, jagani kalau sedang tidak ada, makanlah kalau tidak ada, dan jangan dimakan kalau ada. Dulu waktu sekolah ada peribahasa seperti itu maksud saya. Obatnya tetap saya simpan dan sekarang sudah saya habisin. Para kemarin saya telepon pada anak saya, Duk, obat bapak wis entek, batiku Mas Agus ben seneng. Ya nggak perlu nama ya. Itu Mas. Oleh karena itu teknologi penting, ya sangat penting. Karena kalau tidak dengan teknologi, minggu yang lalu sudah diterangkan sama Mas Bambang dan Pak Jainal kan, Pak Jainal Pak Jailani, itu betapa setelah menggunakan teknologi informasi
dan lain sebagainya itu bakul jamu, tukang pijet segala macam Rame. itu kan kenyataan. Nah, tapi ya itu jangan sampai terjebak ke situ. Ya. Artinya struktur fungsi manusia lah, fungsi manusia apa? Ya kembali ke leluhur, jangan tiru-tiru bangsa lain. Leluhur kita apa? Menurut leluhur kita, memayu hayu ing bahono. Kalau Bung Karno memberi pesan pada saya, Le, Jat, kalau kamu tidak senang pada golongan lain, jangan memusuhi dengan kekerasan. Kamu terpancing. Karena mereka untuk menghancurkan suatu negara pasti satu, sejarah harus diporak-porandakan, budaya harus dihancurkan, komunikasi dengan leluhur harus dipotong. Nah, itu. Jadi kalau sampai gini terus nanti lupa leluhur, lupa bumi, tahu-tahu loh, iki piye to kutho iki rono konane wong liya. Loh, iki piye to lah kan gitu nggih. Oleh karena itu belajarnya pelan-pelan supaya kita ini tidak kaget, karena dengan masuknya teknologi baru itu mesti banyak yang kaget, mesti banyak nganyar-nganyari. Lek cara-carane apa ya istilah Jawa kayak selagi seneng-senenge kayak apa ya sih, pokoknya seneng-senengnya gitu loh ya. Nah ini boleh-boleh saja dan memang harus, tapi pesan yang kuat ya itu tadi. Mungkin saya bisa nambahkan. Nggih, monggo. Jadi saya sependapat dengan Eyang Jati. Tadi katakan bahwa kalau ingin belajar sesuatu itu masuklah ke dalam. Mungkin Pak Eyang Jati kaget dengan saya. Ini Pak Bambang insinyur, biasanya bangun jalan, bangun gedung, kok nangani seni, nangani budaya, nangani. Nah, mungkin banyak pikiran. Tetapi saya semua jabatan itu adalah amanah dari Allah. Jadi begitu Abah Anton memamakan di saya sini, ya sudah, saya juga pertama bingung Pak Jati. Saya dulu senang dugem, irama kafe terus disuruh belajar kelentengan. Tetapi saya bilang kalau saya berkenalan dengan para seniman, Pak Jati kenalkan kulo Bambang, butuh berapa waktu? Makanya saya lompat ke arah strategis. Saya maju ketua DKM. Pada saya tahu saya itu kalah, masih kalah. Jelas saya tidak punya istilahnya dukungan daripada seniman. Tetapi dengan saya maju menjadi kandidat ketua, orang tahu saya, jadi saya tidak perlu kenalan. Jadi kalau saya nanti bentuk FK Metra, orang sudah tahu saya, oh dulu yang maju yang nggak jadi. Nah itulah, ini cara saya. Kenapa saya itu dulu pernah mungkin tahu di Indonesia ada seorang pejabat nggak punya latar belakang seni, insinyur maju jadi ketua. Padahal saya tahu nggak jadi dan saya memang ingin supaya saya dikenal oleh para seniman. Satu. Kedua, di situ saya kenal dengan Pak Mantri. Mungkin Pak Jati tahu ya Pak Mantri yang gendang. Oh iya, ya, nggih. Di situ saya tahu Pak Mantri yang nyiptain lagu Tribina Cita. Bagus. Kota Malang kondangi, kota pendidikan pancene. Loh, itu saya angkat. Sekarang saya jadikan ikonnya di setiap acara sosok. Itu saya pakai lagu itu. Dan harapan apa? Bahwa biar di Malang punya lagu. Di Surabaya punya lagu rek, ayo rek, melaku dan tunjungan gitu. Tapi di Jogja ada Club Project dengan lagu irama jazznya kota Yogyakarta. Nah, saya kepingin Malang juga punya. Makanya kemarin saya coba dari Pak Mantri ini, saya resemen ulang, saya buka pakai dua tipe. Satu gendingan Jawa dengan pakai Pak Suta seniman. Yang kedua saya pakai Mas Wiwi dari irama Campusari, irama Agam Jawa. Ternyata responnya bagus sekali. Nah inilah beberapa ini yang saya bilang bagaimana kalau kita terlibat masuklah ke dalam dan kita harus melakukan dengan ikhlas. Itu Pak Jati ya. Kalau sesuatu tidak ikhlas tadi, terus gak iso. Kalau tidak ikhlas, oh saya di sini harus amanah mengembangkan seni, bagaimana? Ya itulah kalau itu saya yakin inovasi akan muncul terus. Dan pada hakikatnya setiap manusia itu nggak mungkin tidak punya jiwa seni. Betul. Meskipun lah bakul meracang paribasane nggih, simbok-simbok itu. Contohnya kalau pergi ke toko mau beli jarit atau beli baju sing arep dijahit, mesti milih. Nah, waktu milih itulah sebenarnya jiwa seninya muncul. Nah, karena seni itu lahir lebih dulu sebelum ada ilmu. Makanya untuk mengukur orang budaya, wong kuwi budayane maju apa ndek, itu diukur dari seni baru ilmu ya toh. Nguaku tinggi
anu lek senine iki cendhek, arti orang itu martabatnya tadi itu Betul. cendhek. Nah, Iya. contoh ya, Amerika Serikat. Itu kenapa? Kekuatan Amerika Serikat itu bukan karena jetnya, bukan karena tanknya ya, Scorpionnya ya, bukan karena pancarobanya yang pancarotannya bukan itu. Karena Hollywood. Betul. Hollywood itu menghasilkan income nasional 17%, di bawah kesemuanya. Satu, yang kedua, dengan Hollywood tempat bintang-bintang film dan karya-karya seni dan juru kamera sutradara bisa mengangkat bangsa Amerika. Amerika itu di Vietnam kalah loh. Amerika di Kamboja kalah. Di Korea kalah. Ya, termasuk Perancis ya. Tapi setelah dibuat Rambo segala macam ya menungso tak jagate pikirannya Amerika ini sering disebut adidaya. Makanya saya usul karena media pada mas-mas wartawan, boleh silahkan adidaya, mbok sekali tempo Indonesia itu diproklamirkan sebagai negara yang adiluhung dan adiluhur. Lah, istimewa tuh. Adiluhung itu lebih hebat dari adidaya. Adidaya di nuklir bisa diar amblas. Adiluhung buktinya. Makanya dengan beliau tadi itu menspesialisasikan tradisional harus bangkit karena yang menyelamatkan bangsa dan negara justru tradisional. Negara-negara yang mengabaikan kearifan lokal tradisional mesti hancur. Dan bukan kayak saling bermartabat. Lah, kayak contohnya Timur Tengah. Sampai sekarang tidak damai-damai karena padahal di sana satu warna gitu. Nah, itulah sebabnya. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kelihatannya memang sangat menarik. Kita pengen kesan-kesan terakhir, permintaan terakhir apa dari Mas Sutra? Sampun Rama niku wau kula nggih matur sembah nuwun saged pun belajar kagem panjenengan. Dan untuk Pak Bambang dan terima kasih telah dihadirkan di sini. Ya. Monggo panjenengan kesan terakhir dan mungkin ada harapan pada publik, monggo. Jadi untuk menjadi kota bermartabat, bangsa bermartabat, jangan lupa dengan sejarah. Seperti pesan Bung Karno, jangan tinggalkan sejarah. Lah, sejarah ini adalah salah satunya adalah budaya lokal, budaya seni. Kalau seorang bangsa, seorang kota Malang semua masih mengingat semuanya sejarah daripada kota Malang akan jadi kota yang bermartabat. Seperti tadi, topengnya saya pakai topeng saya bukan topeng ganteng. Ini semua dalam rangka itu. Sehingga disinilah yang saya sebutkan peran strategis seni dan budaya dalam membangun kota yang kreatif menuju kota bermartabat. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terima kasih. Saya terima kasih kepada Mas Bambang dengan seluruh stafnya. Terima kasih kepada pemerintah Kota Malang yang terus kreatif, dinamis untuk membangun kota yang bermartabat ini. Dan terima kasih juga kami secara pribadi kepada Dhamma TV, kepada para Bante yang begitu amat sabar, amat telaten ngomong, adik-adik kita, anak-anak kita, generasi kita. Tujuannya adalah untuk membangun suatu kehidupan yang penuh dengan martabat, peradaban, dan kepastian yang kreatif tetapi berhati mulia. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, akhirnya terima kasih kami ucapkan. Jangan lupa kita mesti ketemu di tiap hari Minggu jam 6 sore di Kiprah Jati dan biasanya selalu diulangi hari Senin siang. Terima kasih dengan salam Kiprah Jati.